Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Septiana Rizkitasari selaku dosen pembimbing skripsi. Yang terhormat Bapak Nur Hadi selaku dosen penguji 1. Yang terhormat Bapak Asrori selaku dosen penguji 2. Perkenalkan, saya Muhammad Akbar Rafsanjani Putra dari program studi Teknik Otomotif Elektronik akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi yang berjudul Rancang bangun alat peraga pendeteksi objek berbasis wireless sensor network untuk menghindari tabrakan saat membuka pintu mobil. Penelitian ini dilatar belakangi dari jumlah kendaraan yang meningkat setiap tahunnya di Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, jumlah kendaraan mengalami kenaikan sebesar 5,9% di setiap tahunnya. Dengan peningkatan jumlah kendaraan, maka akan meningkat juga risiko kecelakaan. Salah satu kecelakaan yang jarang disorot adalah kecelakaan akibat seseorang yang membuka pintu mobil tanpa melihat kondisi lingkungan, seperti yang tampak pada video berikut. Tampak di video terlihat ada seseorang yang membuka pintu secara tiba-tiba tanpa melihat situasi kondisi sekitar. Kemudian dari arah belakang ada kendaraan lain yang akan melintas. Pada saat yang bersamaan terjadilah kecelakaan. Di samping kebutuhan penerapan teknologi di kendaraan secara langsung, terdapat kebutuhan yang tidak kalah penting dalam dunia pendidikan, khususnya dalam dunia pendidikan vokasi, yakni adalah penyediaan alat atau media pembelajaran yang berbasis simulasi. Dengan media pembelajaran berbasis simulasi memungkinkan pembelajaran secara praktis tanpa risiko. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah alat peraga untuk mendukung pembelajaran, khususnya pada mata kuliah teknologi kenyamanan kendaraan. Dari penjabaran latar belakang, ada 4 rumusan masalah, yakni 1. Bagaimana pengaruh jarak objek ke sensor terhadap persentase error. Yang kedua, bagaimana pengaruh jarak objek ke sensor terhadap waktu transfer data. Yang ketiga, bagaimana pengaruh flux magnetik pada transmitter terhadap persentase error. Yang keempat, bagaimana pengaruh flux magnetik pada transmitter terhadap waktu transfer data. Adapun batas-batasan masalah yang bertujuan untuk memfokuskan penelitian ini. Yang pertama, pengujian dilakukan pada media alat peraga. Yang kedua, fokus pada penggunaan sensor ultrasonik tipe GSM SR04T. Yang ketiga, fokus pada penggunaan modul wireless NRF24L01. Yang keempat, sistem hanya memberikan peringatan. Yang kelima, sistem akan running ketika simulasi dalam keadaan unlock. Harapan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain sebagai media pembelajaran dan praktikum bagi mahasiswa atau bagi peneliti. Yang kedua, pengembangan ilmu pengetahuan terkait mendeteksi objek kendaraan yang berbasis wireless. Yang ketiga, sebagai simulasi atau media pelatihan.
Nah, penelitian yang saya lakukan tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu, seperti pengaruh jenis sensor terhadap persentase error, sensor parkir berbasis STM32. Lalu penelitian yang kedua ada perancangan prototipe sistem pendeteksi pengguna jalan lain dengan sensor ultrasonik berbasis Arduino. Yang ketiga, implementasi sensor ultrasonik GSN SR04T sebagai alat bantu parkir pada mobil MPV berbasis Arduino Uno. Nah, pembeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, di penelitian saya ini dengan menambahkan pengujian pada NRF24L01 melalui pengaruh dari flux magnetik pada komunikasi wirelessnya, serta fokus pada alat peraga, bukan implementasi langsung pada kendaraan. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen kuantitatif dengan variabel-variabel independen, yakni jarak objek ke sensor, lalu flux magnetik antara transmitter dan receiver. Kemudian untuk variabel dependennya terdapat persentase error, kemudian dan juga waktu transfer data. Selanjutnya dapat terlihat diagram alir sebagai proses kerja dari sistem atau penelitian ini. Berawal dari mulai, kemudian identifikasi masalah, lalu perumusan masalah. Pada saat setelah rumusan masalah, terdapat studi literatur yang berbarengan dengan studi lapangan, kemudian perancangan sistem, baik secara mekanik atau elektronik, dan juga program, kemudian pembuatan sistem, lalu uji coba sistem. Jika sistem tidak berjalan dengan baik, akan dirancang ulang sistem, entah itu mekaniknya, elektriknya, atau programnya yang diubah. Kemudian jika uji coba sistem ini berjalan dengan baik, maka akan dilakukan pengolahan data, kemudian ada analisis, dan terakhir penyusunan. Setelah itu selesai. Sebelum dilakukan pengujian, dilakukan proses setting peralatan penelitian terlebih dahulu untuk memastikan sistem berjalan sesuai yang diharapkan. Berikut merupakan tabel hasil data pengujian sensor ultrasonik GSN SR04T yang berdasarkan jarak terhadap objek dan jarak terhadap waktu transfer data. Di setiap pengujiannya dilakukan sebanyak 3 kali replikasi. Kemudian berikut merupakan data pengujian dari NRF24L01 yang diberi gangguan flux magnetik untuk mengetahui persentase error dan juga untuk mengetahui waktu transfer data di komunikasi wirelessnya. Setelah memperoleh data, kemudian dilakukan analisa data. Dapat dilihat pada grafik, yakni semakin jauh jarak antara sensor dan objek, maka akan
semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mentransfer data atau pembacaan sensor dari ultrasonik tersebut. Di grafik yang lain dapat dilihat semakin jauh jarak antara sensor dan objek, maka akurasi pembacaan sensor terdapat selisih dengan jarak aktualnya meskipun tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu ekstrim. Kemudian analisa data dari komunikasi wireless NRF24L1 dapat dilihat di grafik, yakni nilai flux magnetik tertinggi di pengujian ini tidak menyebabkan delay sehingga tidak ada pengaruh jika tanpa flux magnetik atau juga dengan flux magnetik. Kemudian di grafik sebelah kanan, yakni grafik presentase error, variasi flux magnetik pada pengujian ini tidak menyebabkan komunikasi wireless menjadi error atau paket loss. Dari 10 data pengiriman, 10 data tersebut dapat diterima secara baik. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan, yakni adanya pengaruh jarak antara objek dengan sensor terhadap presentase error. Hal ini karena intensitas pantulan gelombang ultrasonik melemah. Yang kedua, adanya pengaruh jarak dengan waktu transfer data karena waktu tempuh gelombang ultrasonik dan proses pemrosesan data menjadi lebih lama. Yang ketiga, tidak adanya pengaruh antara flux magnetik dengan waktu transfer data karena waktu antara ada atau tidak adanya flux magnetik nilainya hampir sama. Yang keempat, tidak adanya pengaruh antara flux magnetik dengan presentase error karena seluruh data dapat terkirim dan diterima oleh modul wireless NRF24L01. Saya juga memiliki saran terhadap penelitian selanjutnya supaya penelitian ini menjadi lebih baik atau lebih optimal, yakni satu, penggunaan sensor lain seperti sensor LIDAR. Yang kedua, pengujian perlu diterapkan di lingkungan nyata, misalnya di parkiran dengan situasi yang dinamis. Lalu perlu mencoba komunikasi wireless lain seperti Bluetooth atau yang lainnya. Yang keempat, diperlukan evaluasi lebih lanjut dengan mahasiswa dan juga pengajar untuk memperoleh feedback dari alat peraga ini. Sebagai pelengkap dari penelitian ini, saya juga melampirkan beberapa dokumentasi pendukung. Diawali pengujian awal ultrasonik, kemudian pengujian modul NRF24L1, kemudian pengujian secara kombinasi antara sensor dan juga modul wireless, kemudian dilakukan pembuatan secara mekanikal atau alat peraganya tersebut. Yang terakhir, alat peraga siap digunakan sebagai media pembelajaran.
Demikian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ujian komprehensif ini. Mungkin ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.